Indonesia merupakan negara dengan banyak suku dan budaya. Budaya di Indonesia sangatlah unik dan beragam. Di setiap daerah memiliki tradisi dan kebudayaan mereka masing-masing. Jadi, tidak mustahil jika negara Indonesia selalu dilirik oleh negara lain, karena keanekaragaman suku dan budayanya. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tipologi masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi dan Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Karim, SPI, MSI. Misalkan pendekatan antropologis dalam pembangunan Papua, hilangnya perspektif antropologis dan dalam pembangunan Papua dalam rangka mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain. Sejak tahun 2001, Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk Papua dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 untuk Papua Barat serta Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Semangat yang terkandung dalam status otsus tersebut adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Semangat otsus merupakan jawaban atas kebijakan politik pembangunan sebelumnya yang belum banyak membawa dampak nyata. Pembangunan di Papua merupakan sebuah manifestasi pola pembangunan di mana tanah Papua hanya menjadi tempat dilaksanakan pembangunan, sehingga tidak merefleksikan pembangunan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Akibatnya, masyarakat Papua tidak dapat dan tidak mampu merasakan dan menikmati pembangunan yang dilaksanakan di tanah mereka. Untuk menopang status otsus tersebut, Papua mendapatkan alokasi dana khusus yang jumlahnya cukup besar, yaitu 2% dari dana alokasi umum nasional, dengan fokus pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Namun setelah lebih 10 tahun berjalan dan dana yang masuk ke Papua sudah berjumlah puluhan triliun rupiah, pembangunan di Papua belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Otsus untuk mempersempit atau bahkan menghilangkan kesenjangan antara Papua dan daerah-daerah lainnya di Indonesia belum juga terlihat. Papua masih tetap berada pada peringkat paling bawah dalam berbagai hal dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia seperti buta huruf, putus sekolah, dan prevalensi penyakit menular dan penyakit mematikan. Tipe 2 tipologi masyarakat. Tipe ini merupakan tipe tipologi masyarakat yang pola adaptasi ekologinya berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokok. Sistem dasar kemasyarakatannya berupa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial, sedang, dan yang merasakan diri bagian bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar. Dengan suatu bagian atas yang dianggap lebih halus dan beradab di dalam masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya. Mewujudkan suatu peradaban, kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintah kolonial beserta zending dan misi atau misionaris, atau oleh pemerintah Republik Indonesia yang merdeka, gelombang pengaruh kebudayaan Hindu dan agama Islam tidak dialami. Contoh kebudayaannya itu Nias, Batak, penduduk Kalimantan Tengah, Minahasa, Flores, dan Ambon. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, umumnya orang Nias berdagang tanaman ubi jalar, ubi kayu, kentang, dan padi. Serta agama asli mereka disebut Malohe Adu atau penyembah roh, yang di dalamnya dikenal banyak dewa, diantaranya yang paling tinggi adalah Lowalangi. Mereka memuja roh dengan mendirikan patung-patung dari batu dan kayu. Rumah tempat pemujaan roh disebut Osali. Pemimpin agama asli disebut Ere. Di masa sekarang, nama Lowalangi diambil untuk menyebut Tuhan dan Osali menjadi nama gereja dalam konsep Kristen. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipologi tipe 3, yaitu tipe ekologi masyarakat pedesaan. Sebagai contoh yang saya bahas kali ini adalah dari suku Bugis yang tinggal di daerah Sulawesi Selatan. Ada 3 tipe dari masyarakat Bugis yang ditentukan oleh letak mereka tinggal. Tipe masyarakat pertama adalah para petani yang tinggal di pedalaman yang merupakan sebagian besar dari suku Bugis. Kebudayaan penduduk pedalaman meskipun amat khas milik mereka sendiri, tetapi sesungguhnya banyak terambil dari tradisi kerajaan yang pernah berkuasa di daerah tersebut. Rakyatnya amat mementingkan norma dan aturan yang sangat formal, serta adanya keterkaitan yang kuat terhadap perbedaan status antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Tipe masyarakat yang kedua adalah rakyat pantai yang kuat keislamannya. Tipe ini menyangkut
sedemikian banyaknya kelompok yang tersebar luas. Kunci persamaan mereka terletak dari sejarah. Sama-sama ikut serta dalam perdagangan internasional Sulawesi Selatan pada abad ke-14 dan sampai 18. Di Pelabuhan Makassar tumbuh suatu masyarakat yang terdiri dari susunan yang amat berbeda coraknya. Misalnya bangsa asing yang terdiri dari orang Portugis, Belanda, Arab, dan Cina. Serta suku bangsa Melayu, Jawa, dan Bugis yang secara tidak ketat diperintah oleh Sultan Makassar yang beragama Islam. Keragaman etnis dan kecenderungan berdagang merupakan ciri khas yang menonjol dari rakyat yang tinggal di daerah pantai. Dan tipe yang terakhir adalah tipe ketiga adalah kelompok kesukuan yang digabungkan bersama-sama ke dalam satu tipe masyarakat. Kelompok ini cenderung memperlihatkan corak kebudayaan yang beraneka ragam. Kebanyakan dari mereka tetap dalam keadaan terpencil sepenuhnya dari dunia luar. Masing-masing mengembangkan pola hidup khas mereka sendiri. Penggolongan atau pengkategorian masyarakat Sulawesi Selatan ke dalam 3 tipe umum seperti yang sudah saya jelaskan sangat diperlukan sebagai suatu kerangka kemungkinan untuk menempatkan masing-masing golongan etik yang beragam itu ke dalam bagian-bagian yang lebih sempit jangkauannya. Tipe sebenarnya mengandung abstraksi, menghimpuni kriteria tertentu yang dianggap sifat-sifat khas dan golongan, gejala-gejala yang dianggap mewakili suatu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipologi masyarakat dan kebudayaan tipe 4. Tipologi masyarakat dan kebudayaan dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, pola adaptasi ekologi, yang kedua, sistem dasar kemasyarakatan, dan yang ketiga, pengaruh luar. Pola adaptasi ekologi masyarakat tipe 4 ini yaitu masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman pokoknya. Jadi mayoritas masyarakat tipe 4 ini masih bercocok tanam dengan tanaman padi sebagai tanaman pokoknya. Dasar kemasyarakatan. Sistem dasar kemasyarakatan tipe 4 yaitu komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks. Maksudnya itu di mana di sana sudah terdapat organisasi atau struktur sosial dan pembagian atau pembedaan peranan antar masing-masing orang. Yang ketiga yaitu pengaruh luar. Pengaruh luar masyarakat tipe 4 ini yaitu masyarakat kota menjadi arah orientasinya mewujudkan peradaban bekas kerajaan pertanian bercampur peradaban kepegawaian di bawah sistem kolonial. Semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami dan pengaruh agama Hindu, Nasrani, dan Islam. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh nyata dari tipologi masyarakat dan kebudayaan tipe keempat. Contoh ini saya ambil dari jurnal milik Ikmaluddin dari Institut Pertanian Bogor. Jurnal ini berjudul Tipologi Sistem Budidaya Pertanian dan Keberlanjutan Ketersediaan Pangan pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi. Kasepuhan Ciptagelar adalah sebuah pemukiman masyarakat tradisional di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang masih mempertahankan warisan budaya tradisional dan sistem pertanian. Kasepuhan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menggambarkan kearifan lokal dalam sistem pertanian masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. Dan di sini didapatkan hasil penelitiannya yaitu yang menunjukkan kearifan lokal budidaya pertanian di Kasepuhan Ciptagelar tentang ketersediaan pangan dilihat dari kepatuhan terhadap tradisi leluhur atau melaksanakan ajaran Tatali Paranti Karuhun. Budidaya pertanian yang dilakukan yaitu sawah dan huma. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar ini sangatlah cocok dengan tipologi masyarakat tipe keempat, di mana mata pencarian mereka yaitu bercocok tanam dengan bahan pokok utama yaitu padi. Di sini saya akan membuat tugas vlog mata kuliah Sosiologi dan Komunikasi. Di sini saya menyampaikan materi dengan judul Budaya dan Tipologi Masyarakat di Daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Jawa Barat. Seperti yang dilansir dari angka pendapatan hasil UMR, daerah Jawa Barat mendapatkan angka yang kurang jauh di bawah
Kabupaten DKI Jakarta atau tepatnya Jakarta Selatan. Secara tidak langsung, masyarakat di daerah kabupaten tersebut lebih banyak mencari pekerjaan di daerah yang UMR-nya lebih tinggi, dan itu juga mempengaruhi akses perjalanan di kabupaten tersebut. Misalkan setiap jam pulang kerja atau pulang kantor terasa lebih padat. Oke, cukup segitu saja dari pernyataan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipologi tipe 6, di mana tipologi tersebut merupakan tipologi ekologi masyarakat metropolitan yaitu DKI Jakarta. Di sini saya berada di Rusuna, daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, sejak tahun 1985, pembangunan Rusuna Jakarta dimulai dari Tanah Abang, Klender, dan seterusnya. Dan selanjutnya di tahun 2015 dari program pengembangan Rusuna sebagai relokasi penduduk dari bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Melayu, Tanjung Duri, dan Kampung Pulo, Jakarta Selatan. Nah, yang sebelumnya lokasi tersebut ini sering terjadi banjir. Dalam kondisi yang demikian, maka karakter atau tipologi masyarakat sangat ditentukan oleh ruang tempat di mana mereka tinggal. Nah, yang mereka tinggal sekarang ini adalah di daerah Jakarta Timur, di Rusuna. Demikian pula sebaliknya bahwa ruang dan tempat dapat terwujud dan terselenggara karena adanya tipologi sosialnya. Ya, ini yang akan kita bahas mengenai tipologi sosial yang ada di masyarakat DKI Jakarta, yaitu Rusuna. Kalau dalam Rusuna dapat dilihat dari hubungan sosial humanisme dalam suatu kelompok sosial. Nah, apa sih yang menjadi poin penting dalam tipologi sosial ini? Nah, bagaimana tipologi sosial mereka, yaitu rasa tanggung jawabnya, kemandiriannya, kebersamaannya, kegotong royongan, dan rasa